atas. Silakan Mbak Nani Andayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang ke acara bedah buku di siang hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih kepada IKAPI dan teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya, semoga kita tetap semangat ya nanti sampai acara ini selesai. Kalau sebelumnya ini tadi ada bedah buku dari UGM Press juga yang temanya sama-sama kesehatan, tentang kesehatan hewan ya. Sekarang kita akan membedah atau mengulas satu buah buku yang berjudul Dasar-dasar suplementasi pada atlet, yang temanya juga tentang kesehatan. Gitu. Sebagai pembuka, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nani dari UGM Press yang akan memandu bedah buku pada siang hari ini. Dan di samping saya sudah hadir salah satu penulis dari buku yang akan kita bahas, yaitu narasumber kita, Mbak Kurnia. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, terima kasih undangannya Mbak Nani dan tim dari UGM Press dan IKAPI ya. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan ya Mbak ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nani, teman-teman dari UGM Press, dari IKAPI maupun dari panitia, dan juga mungkin pengunjung yang sedang ada di pesta buku ini gitu ya Mbak ya. Jadi saya mewakili dari tim penulis karena di buku suplementasi atlet ini kebetulan keroyokan ya Mbak, nulisnya ada 5 orang. Dan saya mewakili dari tim penulis mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk sharing sedikit terkait dengan mungkin nanti isi bukunya gitu ya. Kalau dari judulnya memang terlihat suplementasi atlet, tapi mungkin nanti kita bisa sharing sedikit sebenarnya suplementasi itu yang seperti apa, sebelum nanti siapa tahu dari rekan-rekan ada yang tertarik untuk membeli bukunya lebih lanjut gitu ya. Itu mungkin yang kami sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panitia atas kesempatannya kepada kami di siang hari ini. Baik, sebelum kita ke pembahasan ya Mbak ya, izinkan saya membacakan profil singkat dari Mbak Kurnia. Beliau bernama lengkap Kurnia Maratus Solihah, sarjana gizi Magister Gizi, lahir dan besar di Semarang, merupakan lulusan sarjana dari Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi S2-nya di S2 gizinya di Universitas Diponegoro. Dan tahun 2024 lalu mengambil studi dietisiannya di Universitas Gadjah Mada ya Mbak. Saat ini beliau aktif sebagai pengajar di Universitas Asia Yogyakarta dan juga menjadi edukator di Indonesia Anti-Doping Organization. Luar biasa, tepuk tangan untuk narasumber kita siang hari ini. Oke. Buku yang berjudul Dasar-dasar suplementasi pada atlet ini ditulis oleh 5 orang seperti yang disampaikan oleh Mbak Kurnia. Ada Dr. Mirza Hapsari, dosen dari Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini tidak bisa hadir karena ada acara dengan PSSI ya. Lalu ada Mustika Cahya Nirmala, ada Mbak Kurnia Maratus Solihah, Ibti Dauni Amilah, dan Irdina Izati. Ini kelima-limanya ternyata adalah dosen yang di beberapa kampus berbeda. Jadi saat ini juga sedang mengajar. Ini kita langsung ke pembahasan saja Mbak ya.
Jadi sebelum kita masuk ke isi buku, Mbak, saya ingin bertanya terkait proses penulisan buku ini. Apa sih yang melatar belakangi penulisan buku ini, Mbak? Oke, mungkin sebelum bercerita tentang penulisan buku yang dasar-dasar suplementasi atlet, jadi sebenarnya ini adalah buku ketiga yang diterbitkan di UGM Press gitu. Untuk buku yang pertama dan kedua, timnya hampir sama ya dengan Ibu Dr. Mirza dan juga tim yang lain. Kami itu menulis tentang dasar-dasar untuk prinsip gizi untuk atlet gitu Mbak. Ya, jadi di dua buku awal itu kami sudah mengupas banyak terkait pendekatan untuk bagaimana pendampingan gizi pada atlet gitu. Dan memang dari buku pertama yang kedua itu kemudian ada banyak yang menanyakan gitu. Karena yang mungkin buku pertama dan buku kedua itu lebih ke arah pendekatan dari makanannya seperti apa. Kemudian karena memang khususnya di atlet ya, kalau kita berbicara status gizi di atlet itu seperti apa, itu memang banyak dibahas di buku pertama dan kedua. Sehingga yang tentang suplementasi ini belum banyak dibahas. Sehingga banyak pertanyaan terkait itu. Karena kan pemakaian suplemen atau konsumsi suplemen di atlet mungkin memang lebih banyak ya daripada di golongan bukan atlet gitu. Sehingga itu kok banyak pertanyaan yang masuk kepada penulis terkait bagaimana sih seharusnya memberikan suplementasi pada atlet, sehingga itu akhirnya membuat mungkin dari Ibu Dr. Mirza menginisiasi gitu untuk penulisan buku suplementasi atlet ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga mungkin kondisi di lapangan gitu ya Mbak Nani ya. Jadi bukan kebanyakan ya, ada atlet yang mungkin masih berpikir bahwa yang penting saya konsumsi suplemen itu cukup gitu, padahal ada zat-zat gizi yang lain atau nutrisi yang lain yang juga penting gitu. Jadi melalui buku ini kami juga bercerita bahwa kalau misalnya nanti mau konsumsi suplemen itu ada aturannya, ada tujuannya yang beda-beda gitu, sehingga memang itu beberapa hal ya yang melatar belakangi untuk kami akhirnya mencoba menulis terkait suplementasi atlet gitu. Jadi kalau untuk buku pertama dan kedua itu lebih ke asupan makanannya gitu. Ya, betul. Kalau yang selanjutnya ini khusus suplemen ya, suplemen mungkin itu non makanan atau seperti apa Mbak? Iya, jadi kalau kita berbicara suplemen itu apa gitu ya, suplemen itu adalah bentuknya bukan makanan. Ya, jadi kalau kita makan misalnya makan nasi, makan daging ayam, makan daging sapi, itu kan bentuknya makanan, bahan makanan kita sebutnya. Nah, kalau suplemen itu bentuknya tidak seperti itu. Jadi bentuknya bisa padatan, tablet, atau cair seperti itu yang mengandung beberapa atau salah satu nutrisi saja. Iya, kalau kita makan misalnya kita tadi ada makan siang ya, makan siang ada nasi, terus ada daging ayam, ada sayur, itu di situ nutrisinya lengkap karena dalam bentuk bahan makanan dan kita makannya banyak jenisnya. Tapi kalau suplemen itu hanya mengandung salah satu atau beberapa nutrisi. Jadi misalnya suplemen nanti untuk apa? Untuk otot, nambah otot, pasti isinya mayoritasnya protein itu. Nutrisi yang lain mungkin tidak ada di suplemen. Jadi spesifik sih. Kalau suplemen itu spesifik kandungannya di salah satu nutrisi dan bentuknya tidak menyerupai seperti bahan makanan biasa gitu. Ya berarti lebih kepada kalau satu suplemen itu satu yang bahan spesifik itu tadi ya, khusus Satu gitu. atau beberapa, ada sih yang beberapa, ada yang satu tapi tidak ada yang selengkap makanan. Oh gitu. Baik. Kemudian untuk dalam menyusun atau menulis buku ini Mbak, ada nggak sih kesulitan atau tantangannya? Kan 5 penulis ini ya punya kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi gimana cara menyatukan ide agar bisa tersusun buku yang baik seperti ini? Iya, kalau terkait tantangan sebenarnya ada banyak gimana nih ya. Jadi untuk menulis ya buku ini mungkin ini sepertinya butuh waktu yang lebih lama daripada buku-buku yang lain gitu, daripada 2 buku sebelumnya tadi yang sudah diterbitkan juga. Sebenarnya mungkin kesulitannya lebih ke arah batasannya.
Karena berbicara suplemen itu kan luas ya, sampai akhirnya dari tim penulis, oh ya kita menuliskan untuk suplemen yang difokuskan di buku ini ada 3, itu mungkin dari proses diskusi gitu ya, terkait dengan penggunaan suplemennya. Yang paling banyak tuh sebenarnya menggunakan suplemen apa gitu. Itu. Jadi yang pertama mungkin challenge-nya atau tantangannya dalam penulisan buku ini terkait batasan tadi. Kita mau berbicara suplementasi pada atletnya itu yang sejauh apa. Kemudian tentu yang kedua terkait dengan bagaimana referensi-referensinya ya Mbak Nadia, karena tetap ini adalah tipenya adalah buku referensi atau buku ajar, sehingga di situ kami memang mencari juga dari referensi yang tidak sembarangan. Dan ternyata ada mungkin beberapa yang suplemen itu sudah banyak dikonsumsi, tapi ternyata secara referensi masih agak susah untuk mencarinya gitu. Jadi kalaupun kami mau menuliskan kan tidak hanya berasal dari komen ataupun dari yang ada realita di lapangan gitu ya Mbak ya, harus dikuatkan juga bagaimana dari sisi akademiknya, dari sisi ilmiahnya gitu, supaya memang tidak menyesatkan gitu. Itu beberapa terkait referensi. Kemudian juga mungkin penyelesaiannya itu sendiri. Jadi kalau menuliskan rasanya seperti tulisannya tuh tidak cukup selesai, maksudnya tidak ini kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi memang merasa terus ada yang kurang gitu ya. Jadi akhirnya pas itu sempat juga kami akhirnya membuat semacam camp gitu ya, untuk menyelesaikan workshop gitu, untuk menyelesaikan bukunya gitu dalam proses penulisannya. Itu beberapa mungkin challenge atau tantangannya ya Mbak ya di buku ini. Berarti lebih ke referensinya itu ya, karena saya kira juga untuk membahas tentang suplementasi ini, referensinya itu memang cukup susah dicari gitu ya, jadi harus kerja keras di situ ya Mbak ya. Malah bukan ini ya, bukan untuk ketemu dengan penulis satu dan penulis lainnya gitu ya, untuk kesulitannya gitu. Iya, tadi agak susah juga, makanya akhirnya tadi kami ada camp, jadi kayak menginap gitu untuk untuk saling berkoordinasi, saling bercerita mungkin, oh ini sudah menulisnya seperti ini, bagaimana gitu. Walaupun outline memang kita sepakati di awal, jadi outline isinya mau apa itu pasti di awal, karena kalau kita tidak buat outline di awal nanti pada saat nulis bingung ya, oh ini mau nulisnya sampai mana gitu, sehingga outline memang disepakati di awal. Setelah itu mungkin oh ini dibagi gitu ya, bagiannya seperti apa, dan akhirnya kami koordinasi lagi untuk oh ini penulis saya udah sampai sini gitu. Jadi tiap masing-masing penulis punya bagiannya sendiri dalam menuangkan ide Betul ini ya. gitu. Kemudian kalau kita mulai ke isi buku tentang suplementasi ini, tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Kurnia tentang suplementasi. Boleh di-share sedikit Mbak, banyak lah untuk jenis-jenis suplementasi itu seperti apa saja? Oke, ini udah masuk terkait suplemennya ya Mbak ya. Jadi kalau berbicara suplemen atlet itu ada banyak dilihat dari tujuannya mau apa. Kalau yang kami tuliskan di dalam buku ini, pada akhirnya kami membagi jenis suplemen itu ada 3. Yang pertama adalah suplemen yang untuk menambah massa atau kekuatan otot. Karena kalau di atlet otot itu kan penting sekali ya Mbak ya. Kalau misalnya setiap pertandingan atau setiap latihan itu kan beberapa cabang olahraga juga semakin besar ototnya, semakin change kemenangannya semakin besar ya, karena kekuatan daya ledak ototnya itu penting, sehingga banyak di atlet yang memang tujuannya adalah membesarkan otot ya. Jadi terkait itu ada suplemen terkait tadi untuk membesarkan atau menguatkan ototnya. Ada juga suplemen yang berkaitan dengan recovery atau pemulihan. Biasanya kalau di atlet itu kan ada pada setelah bertanding atau misalnya setelah latihan, oh ada cedera. Ya, cederanya pun juga berbagai macam tingkatannya ya, dari cedera yang
mungkin memar sampai mungkin cedera bagian ototnya atau bagian sendinya yang mengalami sakit atau mengalami cedera, sehingga itu menghambat nanti latihannya maupun menghambat kompetisi berikutnya. Sehingga memang ada beberapa suplemen yang tujuannya itu untuk mempercepat penyembuhan atau recovery di atlet. Kemudian yang ketiga, ini juga ada suplemen yang digunakan untuk pengaturan berat badan. Iya, karena di cabang olahraga bagi atlet itu ada cabang olahraga yang memang menggunakan berat badan sebagai kategori pertandingannya, kelasnya. Ya, jadi mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan itu harus mungkin dilalui atlet tersebut supaya ketika misalnya dia pasang tujuan gitu ya, mau berkompetisi, biasanya sih beberapa cabang olahraga seperti taekwondo, pencak silat itu kan ada kelas kategori bertandingnya ya, mau di berat badan yang berapa gitu, sehingga pada untuk menuju ke sana penggunaan suplemen untuk pengaturan berat badan itu juga mungkin digunakan oleh atlet untuk mengatur berat badannya tadi. Jadi kurang lebih ada 3 itu yang kami ceritakan. Yang pertama tadi terkait dengan otot, yang kedua recovery, yang ketiga tentang pengaturan berat badannya. Menarik ini untuk recovery sendiri Mbak. Kalau atlet itu mengalami cedera gitu ya, apakah cedera itu mempengaruhi otomatis kan tidak bisa tampil gitu ya, tidak bisa bertanding gitu. Apakah bisa mempengaruhi si atletnya itu harus terpaksa hiatus, dan apakah itu harus sementara atau cederanya itu bisa permanen, tidak bisa yang harus menghentikan atlet itu untuk tampil gitu Mbak? Ada nggak yang cedera yang seperti itu yang mempengaruhi masa hiatusnya gitu? Iya, kalau terkait dengan kondisi cederanya gitu ya Mbak ya, yang sampai akhirnya membuat atletnya ini harus stop bertanding atau stop latihan atau masih bisa latihan tapi mungkin fase latihannya tingkat beratnya dikurangi, intensitasnya dikurangi, itu memang setelah kondisi atlet bertemu dengan dokter olahraganya gitu ya. Jadi ataupun dengan coachnya, mungkin dengan pelatihnya dan juga dokter olahraganya, ketika tahu ini kondisi untuk cederanya sejauh apa, karena cedera itu sendiri juga ada beberapa jenisnya, mulai dari cedera sendinya, cedera ototnya, cedera ligamennya, atau bahkan sampai cedera tulangnya, atau kadang juga cedera yang menyebabkan luka terbuka gitu ya, misalnya di tubuh atletnya. Jadi cederanya sendiri itu juga ada banyak jenisnya, sehingga apakah nanti itu membuat atlet berhenti dulu, hiatus dan lain sebagainya, dilihat dari tingkat keparahannya. Iya, jadi mungkin yang dari segi nutrisinya itu kan membantu tadi proses penyembuhannya tadi ya, untuk menjadi mungkin bisa lebih cepat dengan tambahan nutrisi-nutrisi yang bagus, nutrisi-nutrisi yang pas gitu. Selain pasti mungkin diberikan obat, diberikan mungkin ada pendampingan fisioterapinya gitu ya, untuk kembali lagi secepat sembuhnya gitu. Tapi ada beberapa nutrisi yang memang itu khusus dibutuhkan ketika kondisi cedera, yang mungkin beda tidak dikonsumsi, atau misalnya itu tujuannya beda ketika di luar tidak cedera gitu. Untuk nutrisinya atau suplemennya sendiri itu juga ketika atlet dalam keadaan prima dan juga cedera itu ada beda ya Mbak ya? Iya. Lebih ke kandungannya atau yang seperti apa? Iya, jadi lebih ke kandungan, juga ada jumlahnya, jumlah seberapa banyak yang diberikan juga. Contohnya misalnya untuk cedera itu kan kalau ada misalnya cedera, baik itu cedera ototnya atau cedera yang membuat itu ada luka terbuka, itu kan butuh fase penyembuhan lukanya mungkin ya. Di sana butuh ada satu nutrisi protein yang untuk menggantikan jaringan-jaringan yang rusak.
Misalnya ototnya dia ada cedera sehingga regenerasi otot yang baru itu kan masa otot yang baru itu mungkin diperlukan karena tadi terdapat cedera otot sehingga beberapa suplemen untuk apa yang harus dikeluarkan karena sudah berlebih atau sudah selesai digunakan oleh tubuh kita gitu. Jadi konsumsi apapun selain tadi ya suplemen, obat-obatan juga itu pasti akan terregulasi oleh ginjal. Nah, kalau dalam kondisi ginjalnya itu sehat ya, itu tidak menjadi masalah selama memang konsumsinya juga sesuai dengan aturan, sesuai dengan normalnya seperti apa. Nah, ini yang akan memperberat kerja ginjal kan ketika konsumsinya itu berlebih. Iya, jadi kalau di gizi ya beberapa nutrisi memang ada yang bisa memperberat kerja fungsi ginjal ketika dikonsumsinya berlebihan. Contohnya misalnya ada nutrisi protein ya. Protein itu kan ada jumlah normalnya kita konsumsi per hari ya, itu berapa. Nah, ketika konsumsinya itu mungkin melebihi dari rekomendasi normalnya, itu ada yang dan itu dikonsumsi dalam waktu terus-menerus bisa jadi nanti memberikan efek pada ginjal itu, sehingga memang ini juga salah satu yang perlu diperhatikan ya ketika konsumsi ataupun makan suplemen yang itu ada kandungan proteinnya. Kan banyak ya Mbak ya sekarang suplemen protein itu baik dalam bentuk susu atau bentuk tablet atau bentuk yang lainnya gitu ya. Kita perlu aware juga berapa banyak yang dikonsumsi satu hari itu. Rata-rata menyebutkan kalau itu maksimal masih 2 gram protein per berat badan per hari itu masih dalam kondisi oke, bisa ditoleransi. Tapi kalau ternyata konsumsinya lebih dari itu, mungkin perlu assessment atau konsultasi lebih lanjut ya, evaluasi juga bagaimana fungsi ginjalnya. Karena kalau ternyata lebih dari tadi ya 2 gram per berat badan per hari, itu nanti bisa jadi ada beberapa fungsi ginjal yang kerjanya harus lebih ekstra. Karena protein itu kan nanti dipecah, kemudian diserap, diedarkan ke tubuh, itu juga salah satunya dari ginjal kita, organ ginjal kita gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin pesan saya kalau misalnya konsumsi suplemen protein bisa juga di notice atau aware ya, itu berapa banyak yang saya konsumsi. Jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Itu terkait dengan tadi ginjal, tapi selama ginjalnya adalah dalam kondisi baik, beberapa ciri-ciri mungkin ya kalau ada permasalahan di bagian organ ginjal itu kan biasanya terkait buang air kecil ya. Itu tanda paling mudahnya sih, sehari buang air kecilnya masih normal nggak sih, yang keluar masih banyak nggak. Kalau itu masih aman, tidak ada keluhan pembengkakan di bagian tubuh terutama kaki, itu insya Allah masih aman gitu ya kondisi ginjalnya. Itu bisa konsumsi suplemen sesuai dengan memang anjurannya, rekomendasinya gitu. Kalau mau ternyata saya butuh yang lebih tinggi Mbak, karena saya punya tujuan, mungkin dia punya tujuan membesarkan otot dan lain sebagainya, mau tanding gitu ya Mbak ya, biasanya di atlet ya mungkin memang butuh konsultasi terlebih dahulu untuk menentukan oh ya batas ini memang diperlukan dan ini aman. Karena kalau udah tinggi, konsumsi yang tinggi atau lebih dari tadi yang direkomendasikan, memang harus ada assessment yang spesifik gitu. Itu terkait yang ginjal. Terus yang kedua tadi apa yang Bapak? Yang bagus untuk yang baik lah untuk organ tubuh kita. Oke. Jadi suplemen itu ini saya mencontek dari biasa yang disampaikan Ibu Dr. Mirza ya. Jadi kalau kita boleh mengumpamakan tubuh kita itu kan seperti rumah ya, bangunan. Hal-hal yang kita makan sehari-hari, asupan makan dari makan kita sehari-hari itu menyusun dinding rumahnya. Ya, jadi mau kuat atau enggak bangunannya itu kan pasti dari dindingnya ya Mbak ya, dari bangunannya itu pasti dari dindingnya. Itu harus dikuatkan terlebih dahulu dari memang makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, suplemen ini
fungsinya adalah seperti atapnya, jadi mempermanis, mempermanis dari bangunan, menyelesaikan sebuah bangunan. Tapi kalau bangunan itu atapnya aja yang bagus, tapi dindingnya seadanya, pasti akan rubuh juga gitu ya. Ya, jadi mau sebagus apapun suplemen yang dikonsumsi, tapi kalau dari makanan sehari-harinya kita masih kurang, baik itu kurang dari jumlahnya, kurang dari variasinya, efek dari atau fungsi dari suplemennya mungkin tidak optimal gitu. Dan kalau misalnya sudah merasa ya tadi makanannya udah cukup kok, saya makanannya udah bervariasi, jumlahnya sudah cukup, saya udah tahu sehari makannya berapa gitu, tapi saya butuh konsumsi suplemen gitu. Tergantung dari tujuannya mau yang mana konsumsi suplemennya, karena tadi memang ada beberapa jenis suplemen ya, ada yang untuk meningkatkan massa otot, ada yang untuk recovery, ada yang untuk pengaturan berat badan. Jadi konsumsi suplemen juga disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai itu mau yang mana, baru nanti udah tahu tujuannya adalah yang apa. Misalnya saya konsumsi suplemen karena saya mau meningkatkan massa otot, mau tanding gitu, sehingga persentase ototnya mau dinaikkan gitu ya. Baru di situ nanti kan ada beberapa pilihan atau jenis suplemen yang fungsinya memang untuk meningkatkan massa otot. Dan ketika kita memilih itu pun suplemen itu ya jenis-jenisnya juga pasti kita harus tahu konsumsinya berapa banyak. Gitu, tapi ternyata doping sendiri itu tidak bagus juga, apalagi untuk atlet gitu ya. Kemudian berarti tadi tentang aman tidaknya kita mengonsumsi suplemen atau vitamin itu tergantung dari jumlah yang dikonsumsi gitu ya, dan intensitasnya gitu. Oke. Saya sekilas membaca di buku ini tentang apa ya, ada bagian tanaman-tanaman yang berfungsi untuk sebagai suplemen juga ya untuk tubuh kita. Ada biji kopi hijau yang saya juga baru mendengar ini, kemudian ada akar tanaman dan lain sebagainya ya. Pertanyaan saya itu untuk atlet sendiri, pengaruh dari tanaman-tanaman seperti itu seperti apa Mbak dalam menjaga kondisi tubuh mereka? Oke, jadi kalau yang dibahas di buku ini terkait beberapa memang tadi yang kategori tanaman-tanaman ya, itu atau tumbuhan ataupun herbal itu adalah jenis untuk suplemen yang pengaturan berat badan, Mbak. Iya, jadi memang tujuannya untuk mengatur berat badan tadi. Karena memang di beberapa herbal, beberapa tanaman itu ada yang seperti tadi mungkin disebutkan ada biji kopi hijau ataupun kopi hitam biasa gitu ya. Itu memang ada yang memiliki fungsi untuk bisa mungkin menurunkan berat badan. Karena contohnya misalnya ada satu jenis tanaman gitu ya atau tumbuhan yang bisa membuat pembakaran lemak di tubuh kita tuh menjadi lebih tinggi daripada kondisi biasa. Jadi kalau mungkin dikonsumsi ketika atletnya ingin menurunkan berat badan itu jadi memberikan efek keuntungan gitu ya, karena mungkin makannya sama tapi berat badannya turunnya beda karena membantu membakar lemak yang ada dalam tubuh. Contohnya itu ada green tea atau teh hijau ya. Teh hijau itu memang ada efek untuk bisa membakar lemak dalam tubuh gitu. Jadi makanya tadi masuknya ke salah satu suplemen untuk pengaturan berat badan. Ada juga jenis herbal atau tanaman yang bisa bukan tanaman juga ya, mungkin ini bisa untuk meningkatkan metabolisme energi. Jadi kalau seseorang bisa turun berat badan itu kan karena energi yang masuk lebih sedikit daripada energi yang dikeluarkan, sehingga terjadi pembakaran energi gitu ya Mbak ya. Nah ada cara-cara untuk meningkatkan metabolisme energi. Salah satunya misalnya konsumsi kafein. Iya, ini kafein ya, tapi bukan kopi ya. Iya, karena kalau kopi yang sekarang udah banyak dijual itu mungkin tambahannya banyak ya Mbak ya. Iya, ada tambahan
gulanya mungkin banyak sehingga kalau konsumsi kafeinnya misalnya ya berarti dari kopi hitam atau espresso, americano yang tanpa gula itu kan kandungan realnya adalah kandungan kafein dari kopi gitu ya. Kemudian kafein itu juga ada di coklat. Tapi coklatnya bukan yang manis, yang dark coklat. Ya, mungkin dark coklat 75%, 90%, itu semakin mendekati 100%, maka kandungan kafeinnya juga semakin tinggi. Itu. Jadi kafein tidak hanya ada di kopi, di coklat juga ada, di teh sebenarnya juga ada juga. Nah, itu bisa untuk meningkatkan metabolisme energi. Istilahnya membuat tubuh kita tuh mengeluarkan energinya lebih banyak. Nah, kalau mengeluarkan energi lebih banyak, kan nanti kita makannya sama, energi yang dikeluarkan lebih banyak, nanti turun berat badannya gitu. Itu jadi memang di beberapa herbal tadi itu berfungsi sebagai pengatur berat badan. Nah, apakah itu dibutuhkan oleh atlet? Kembali lagi melihat tujuannya. Apakah atlet itu ada tujuan untuk pengaturan berat badan? Misalnya menurunkan berat badannya seperti itu. Kalau memang ada, ya bisa dicoba gitu. Setelah memang mengevaluasi juga dari segi makannya gitu. Berarti untuk herbal semacam itu, tanaman-tanaman seperti itu, ketika dijadikan suplemen gitu Mbak ya, ketika diubah menjadi bentuk pil atau kapsul untuk suplemen gitu ya, apakah itu murni dari tanaman-tanaman itu sendiri atau ketika diproses apakah sudah ada campuran yang lainnya? Nah, kalau ini juga tergantung dari merek dan bagaimana herbal itu mengklaimnya ya Mbak ya. Kadang kan ada yang oh ini murni kandungannya hanya satu saja, ada yang beberapa kandungan herbal dijadikan satu, mungkin satu tablet atau satu kapsul gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan dari kandungan atau komposisinya. Biasanya kan ada ya komposisi di kemasannya, kemasan suplemennya, baik itu botol ataupun misalnya yang lain, kardus dan lainnya. Itu biasanya di sana ada komposisi, kandungan komposisinya, dan itu memang harus dituliskan ya, karena kan itu diregulasi di BPOM, harus ada jelas di sana suplementasinya berasal dari herbal apa saja. Kalau yang itu, yang herbal yang mungkin satu kapsulnya isi atau satu tabletnya berisi dari beberapa jenis herbal ya, tujuannya mungkin juga beda lagi gitu ya, bukan lagi tujuan penurunan berat badan, tapi mungkin beberapa herbal itu untuk meningkatkan imunitas ya, jadi supaya daya tahan, tidak gampang sakit, tidak gampang capek, karena mungkin Saat ini tuh seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk perkembangan gizi secara umum dulu mungkin ya Mbak ya, atlet itu kan berkaitan dengan aktivitas olahraga, aktivitas fisik gitu. Saya senang karena sekarang itu olahraga sepertinya menjadi sebuah lifestyle, sebuah identitas gitu ya. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa tren 2026 itu tren hidup sehat karena banyak mulai olahraga yang dilakukan gitu ya. Dan ini juga memberikan efek, pasti banyak orang juga di luar, bahkan di luar dunia atlet gitu ya, di luar gizi prestasi. Kalau kita sebutnya atlet itu kan gizi prestasi karena mereka berkompetisi, tapi ada juga gizi kebugaran itu yang untuk masyarakat seperti kita biasa ini untuk berolahraga. Nah, trennya sekarang saya senang karena semakin banyak yang notice ya, baik itu atlet maupun non atlet, karena tadi gaya hidup sehatnya semakin banyak, orang-orang jadi semakin. Buku ini berjudul Dasar-Dasar, tapi menurut saya sudah sangat lengkap ya isinya ya. Suplementasi tadi itu, meskipun di buku ini lebih menitik beratkan pada 3 suplementasi ya, yang suplementasi untuk masa otot, untuk berat badan, dan juga untuk satu lagi tadi apa Mbak? Recovery ya. Tapi ternyata di masing-masing itu punya apa ya, tingkat keilmuan yang luar biasa sih. Jadi saling menjelaskan, saling seimbang gitulah ya. Gini, untuk saat ini saya kira buku ini sangat menarik ya untuk selain untuk atlet juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum.
Jadi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Mungkin selanjutnya tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menyebutkan namanya. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio. Mau bertanya tentang saya sebenarnya baru mengalami cedera salah tumpuan ya. Terus penanganan pertama apa yang harus dilakukan? Apakah harus urut kah? Apa harus tidur kah? Apa harus yang lain? Yang paling tepat yang dilakukan apa? Terus ketika tahap penyembuhannya yang paling aman dan efisien itu konsumsinya seperti apa ya? Terima kasih. Iya, Mas Rio tadi ya mengalami cedera salah tumpuan pada kaki, ya gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak Gurnia? Ya, oke. Kalau terkait dengan tadi pertanyaan yang pertama dari Mas Rio, penanganan pertamanya gitu ya Mas ya, saat cedera itu seperti apa? Pasti mungkin kalau salah tumpuan misalnya seperti apa, kesleo gitu ya Mas ya, atau apa, habis lari terus sakit gitu. Nah itu kalau sampai biasanya kalau memar itu kan sampai muncul warna biru mungkin ya, agak warna kebiruan atau kehitaman gitu di kaki. Sebelum itu kan biasanya di kompres terlebih dahulu ya, itu yang paling pertama bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengurangi dari kondisi cederanya tadi. Yang saya tahu selama ini suplementasi itu hanya untuk memperbesar otot gitu. Jadi cukup menarik karena ternyata ada juga untuk recovery ya Bu ya. Jadi gini, saya sering mengalami cedera berulang seperti ankle dan lutut gitu. Jadi saya mau tanya apakah ada rekomendasi suplemen recovery untuk saya dari Ibu gitu biar mempercepat masa recovery saya ini. Terima kasih. Menarik sekali yang Mbak Sally ya. Tentang cedera tadi, ini sepertinya Mbak Sally atlet ya? karena sering mengalami cedera berulang tadi. Gimana nih Mbak Kurnia untuk mengatasi dan membantu Mbak Sally? Ya, sebenarnya kalau cederanya berulang mungkin harus periksa ya, karena mungkin ada posisi atau ada sesuatu yang salah berulang gitu sehingga cederanya itu berulang. Nah, kalau terkait dengan suplemennya tadi untuk recovery, sebenarnya pertama yang perlu dicek adalah dari makannya dulu udah cukup atau belum. Kalau ternyata makannya udah pernah konsultasi dan itu sudah cukup, bisa ditambah dari suplementasi. Beberapa suplemen yang bagus untuk recovery, terutama untuk sendi atau tulang, itu ada tadi omega 3 ya Mbak ya, lemak ikan. Nah, itu juga bagus karena lemak ikan ini fungsinya adalah untuk mengurangi peradangan. Jadi sebenarnya kalau ada cedera itu kan biasanya memar itu yang menyebabkan sakit ya. Nah sakitnya itu kan ada proses peradangannya tadi. Nah beberapa nutrisi seperti lemak ikan, omega 3 itu mengurangi memarnya tadi. Jadi selain dari makanannya, dari lemak ikannya tadi bisa untuk mengurangi memarnya dan itu membuat recovery-nya, penyembuhannya menjadi lebih cepat. Ya, lemak ikan tuh kalau yang suplementasinya mungkin bentuknya tapi agak besar-besar ya, seperti agak ada oil-oilnya gitu. Kan agak besar juga bentuknya dan gel, biasanya seperti gel ya kalau yang lemak ikan itu. Dan memang untuk lemak ikan, terutama ikannya itu yang berasal dari ikan laut dalam ya, biasanya kalau suplemen omega 3 itu kan mereka akan mendeklar ini berasal dari ikan apa gitu ya. Nah ikan yang berasal dari ikan di perairan laut dalam seperti ikan krill itu ternyata lebih bagus untuk efeknya mengurangi peradangannya tadi gitu. Jadi mungkin selain beli
suplementasi lemak ikan juga bisa dilihat ini sumbernya lemak ikannya dari ikan apa. Kalau itu ikan dari perairan laut yang dalam seperti ikan krill maupun ikan yang lain mungkin ya dari laut dalam itu lebih bagus untuk inflamasinya atau peradangannya kan, mengurangi peradangannya pada kondisi cedera gitu. Habis ini bisa langsung beli minyak ikan. Terkait dengan minyak ikan yang dikemas yang bentuk gel tadi ya Mbak, itu kan setahu saya ada pelapisnya gitu. Ketika kita mengonsumsi suplemen itu, apakah itu harus dikeluarkan atau atau langsung dikonsumsi gitu? Ya, kalau terkait itu memang itu bisa langsung dikonsumsi semuanya, Pak. Ya, jadi itu mungkin gel pelapisnya ya pasti sudah dibuat food grade, jadi aman untuk dikonsumsi. Bahkan beberapa gel pelapis untuk lemak ikannya mungkin ya itu juga salah satu berasal dari tumbuhan yang ada di laut gitu jadi gelatin atau jadi aman dan itu biasanya sudah food grade jadi tidak perlu dikeluarkan lemaknya gitu ya baru diminum enggak dan itu memang didesain ketika sudah diminum gitu ya langsung di lambung nanti sudah bisa pecah jadi lemak ikannya yang ada di dalam gelnya itu bisa keluar gitu sudah tercerna di lambung gitu ya. Betul. Baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada door prize nanti buku gratis yang bisa dibawa pulang bagi yang bertanya loh. Terima kasih. Saya Iwan dari buku Gempres. Nah, yang ingin saya tanyakan buat penulis buku Kurnia. Nah, jika pembaca ini mengambil poin penting pembelajaran dari buku ini, itu apa yang poin penting? Dan salah satunya poin penting untuk bagi para atlet maupun masyarakat umum mau memiliki buku dasar-dasar suplementasi atlet. Terima kasih. Oke, berarti apa poin pentingnya begitu ya Pak Irwan ya yang bisa diambil dari buku ini. Jadi yang pertama dari buku ini kami penulis mencoba untuk membuat penulisan dari pembahasan suplementasi itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi ketika ada mungkin pembaca adalah atlet dan memiliki tujuan tertentu untuk konsumsi suplemen, nah nanti bisa langsung mencari gitu ya di poin bahasannya itu suplemen untuk tujuan apa. Dan di sana selain membahas suplemennya juga sebenarnya kami memberikan bahasan juga dari segi nutrisi sehari-hari atau rekomendasi makannya itu seperti apa. Jadi selain suplemennya nanti juga bisa untuk tahu, oh misalnya tadi suplemen untuk membesarkan otot. Selain tahu di sana ada list ataupun beberapa jenis-jenis suplemen untuk membesarkan otot, juga ada juga tahu makan untuk membesarkan otot itu yang seperti apa prinsipnya gitu. Jadi selain suplemen, jenis-jenis suplemennya juga prinsip dasar makan untuk memenuhi nutrisi sesuai dengan tujuannya tadi juga ada. Dan juga yang tidak kalah penting ya terkait dengan jenis-jenis suplemennya. Ada juga di buku ini kami memberikan ada list gitu ya. Oh kalau suplemen ini kategorinya berarti kategori 1. Kategori 1 itu secara efek sudah terbukti, secara ilmiahnya juga terbukti. Nanti ada kategori 1 untuk membesarkan otot itu jenis suplemennya apa. Ada kategori 2. Kalau dari kategori 2 itu secara efek terlihat banyak buktinya, tapi mungkin segi dari ilmiahnya belum banyak. Nah itu juga ada kategori 2. Ada juga kategori 3. Kategori 3 ini mungkin dari efeknya belum banyak, dari segi ilmiahnya juga belum banyak. Sehingga nanti kalau mungkin ada atlet yang juga masih konsumsi suplemen gitu ya, nanti bisa melihat suplemennya masuk kategori yang mana gitu. Kategori 1, kategori 2 atau kategori 3. Karena semakin dia di kategori 1 kan berarti buktinya sudah ada, dari ilmiahnya juga oke gitu. Jadi lebih terpercaya gitu. Jadi kami mencoba menyajikan itu rekomendasi suplementasi jenis-jenisnya sesuai dengan tujuannya tadi. Kurang lebihnya itu Pak.
Bagaimana Mas Ilham? Jadi di buku ini pun juga sudah ada poin-poin penting yang bisa diambil ya dari keseluruhan pembahasan tadi ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait kan sekarang banyak sekali anak muda yang mau pembentukan otot melalui olahraga gym itu ya. Kalau dari anak-anak muda sekarang kan banyak yang konsumsi whey protein ya. Itu kalau dari makanan lebih efektif makanan atau whey protein. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Mbak, dengan siapa ya tadi? Saya Amalia dari UMS. Oh iya, terima kasih Mbak Amal. Mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Kurnia ya. Iya, menarik ini, dan karena memang ini mungkin yang lagi trennya ya Mbak ya, banyak yang itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badan saya ada berat badan 60 gitu ya, 60 kilogram. Nah, kebutuhan proteinnya sehari itu antara 8 kali 6 berarti 48 sampai 60 gram. Itu kalau kondisi dia normal. Tapi ketika kondisi dia ingin meningkatkan massa otot dengan gym, kebutuhannya naik. Nah, itu biasanya di atas 1,2 sampai 1,7 gram. Nah, let's say dia naik gitu ya, 1,2 gram. Mungkin kan naiknya nambah lagi 12 sampai 15 gram. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup untuk acara bedah buku ini? Sudah ya. Ada 5 yang bertanya tadi bisa mendapatkan buku gratis dari UGM Press. Oke, ini sangat seru ya teman-teman semua ya. Tapi karena waktunya sudah terbatas dan sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi saya rasa kita cukupkan dulu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, Mbak? Ya, mungkin kalau dari saya terakhir sekali lagi terkait dengan suplementasi suplementasi pada atlet ini, tujuan konsumsi suplemen itu ada beraneka ragam. Jadi ketika Anda misalnya adalah atlet ataupun non-atlet yang ingin konsumsi suplemen, konsumsilah suplemen yang memang itu untuk tujuan yang diinginkan. Untuk membesarkan massa otot, untuk mempercepat recovery, atau misalnya ada isu di pengaturan berat badan gitu. Dan juga sebelum konsumsi suplemen juga perlu dilihat kembali apakah makanan dari sehari-hari, nutrisi dari makanan yang utamanya itu sudah terpenuhi. Karena mau sebagus apapun suplemennya, semahal apapun suplemennya gitu ya Mbak ya, ketika makan dari nutrisi sehari-hari, dari makanan real food kita itu belum cukup, maka efek suplementasinya pun mungkin tidak optimal. Dan juga yang tidak kalah penting ketika konsumsi suplemen adalah aware berapa banyak jumlahnya. Karena semakin banyak belum tentu semakin bagus, karena pasti ada takarannya tersendiri, ada rekomendasi untuk suplementasinya itu berapa banyak dalam 1 hari. Nah, itu juga bisa untuk diperhatikan supaya tadi tidak ada kerja organ yang semakin berat gitu ya karena suplementasi tadi, karena dikonsumsinya sesuai dengan anjuran, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin 3 itu kali yang Mbak sebagai penutupnya. Terima kasih Mbak Kurnia. Mungkin penutup dari saya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Untuk teman-teman yang sudah datang terima kasih, dan Mbak Kurnia juga terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah bertanya tadi bisa ke depan ya untuk ambil buku gratisnya. Sekalian foto bersama. Baik, terima kasih dari UGM Press. Ada Mbak Nani Andayani dan Ibu Kurnia Maratus Solihah.
bermanfaat sekali ya untuk ilmunya. Buat teman-teman yang tadi dapat buku bisa datang ke depan untuk mengambil bukunya, kemudian berfoto bersama penulisnya. Jangan lupa juga ya minta tanda tangan, siapa tahu nggak ketemu lagi ya kan, minta tanda tangan dulu. Oke, pengunjung Pesta Buku Jogja 2026 sudah selesai nih untuk acara UGM hari ini. Nanti akan ada acara lagi di pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Kita akan bedah buku bersama Bentang Pustaka. Buku yang akan dibedah adalah buku Muhammad. Jadi buat teman-teman silahkan untuk nanti datang ke panggung acara ya di jam 15.30. Kita akan bahas tentang buku Muhammad nih bersama Bentang Pustaka. Nanti akan ada narasumbernya adalah Mas Ariel.